2.3.1 teori konstruktivisme. Nah, kemudian Supardan 2016 menekankan teori belajar konstruktivisme yang memandang bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui proses penerimaan informasi dari guru, tetapi dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Teori belajar konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui proses menerima informasi dari guru, tetapi juga dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam pandangan kuliah 2024, siswa berperan aktif dalam mengkonstruktif pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar yang dimiliki sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengungkapkan dan membangun pemahamannya sendiri melalui kegiatan eksplorasi. Teori konstruktivisme dalam penelitian Mulyadi 2022 menekankan bahwa proses belajar terjadi ketika peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar. Dalam teori ini, pengetahuan tidak hanya dipindahkan secara langsung dari guru kepada siswa, tetapi dikonstruksi oleh siswa melalui proses berpikir, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungannya. Sementara guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, calon peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui penyampaian informasi dari guru, tetapi juga dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman belajar, proses berpikir, serta interaksi dengan lingkungan belajar. Dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa berperan sebagai pembelajar aktif yang mengkonstruksi pengetahuan sendiri, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu dan membimbing siswa dalam proses mengemukakan memahami konsep pembelajaran. Adapun teori yang kedua itu 2.3.2 teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori pembelajaran yang menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, belajar dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur sebagai akibat dari pengalaman serta pengaruh lingkungan. Penelitian Rufaedah 2018, teori belajar behavioristik memandang belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, perilaku belajar terbentuk melalui rangsangan yang diberi oleh lingkungan atau guru kepada siswa, kemudian siswa memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Penelitian Epidin 2022, teori belajar behavioristik menyatakan bahwa proses belajar terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon yang menghasilkan perubahan perilaku pada individu. Dalam pandangan ini, perilaku belajar siswa terbentuk melalui rangsangan yang diberi oleh lingkungan atau guru, kemudian siswa memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Perubahan perilaku yang muncul dapat diamati dan diukur sebagai proses pembelajaran. Baik, berdasarkan penjelasan di atas, calon peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori belajar behavioristik memandang belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Dalam proses pembelajaran, stimulus yang diberikan oleh guru atau lingkungan belajar akan menimbulkan respon dari siswa yang dapat diamati dan diukur. Perubahan tersebut dapat diperkuat melalui latihan, pembiasaan, serta pemberian penguatan sehingga terbentuk perilaku belajar yang diharapkan. Baik, adapun kerangka berpikir yaitu 2.4, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti di kelas 5 SD kelas 3 Bulbuli, ditemukan bahwa dalam proses pembelajaran IPAS masih terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dan memahami konsep-konsep saintifik yang dipelajari. Hal ini terlihat dari kemampuan siswa yang masih terbatas dan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan materi pembelajaran serta kekurangan kemampuan siswa dalam menganalisis informasi yang diberikan oleh guru. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran masih memberikan alasan terhadap suatu permasalahan yang diberikan dalam pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir di siswa adalah melalui pengembangan literasi sains. Dalam pembelajaran literasi sains merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep-konsep ilmiah, menginterpretasikan data dan bukti ilmiah, serta menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menjelaskan berbagai fenomena
yang terjadi di lingkungan sekitar. Penelitian ini didasarkan pada teori konstruktivisme dan yang menyatakan bahwa proses belajar terjadi ketika siswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dalam konteks belajar bebas, penerimaan literasi sains dapat memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan pengamatan, berdiskusi, serta mencari kesalahan. Literasi sains digunakan sebagai variabel bebas hidup yang diukur melalui beberapa indikator, yaitu kemampuan menjelaskan teori ilmiah, kemampuan menginterpretasikan data dan bukti ilmiah, serta kemampuan mengevaluasi dan merancang pendidikan ilmiah. Untuk mengenai hubungan antara literasi dengan kemampuan berpikir kritis, penelitian menggunakan instrumen penelitian berupa tes sains dan tes kemampuan berpikir kritis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik korelasi untuk mengetahui atau ada atau tidaknya hubungan antara literasi sains dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah terdapat hubungan antara literasi sains dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian yaitu yang pertama, kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran bebas, kemudian penerapan literasi sains dalam pembelajaran, yang ketiga kelas 5 SD kelas 3 uli. Adapun judulnya itu hubungan literasi sains dengan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 di SD kelas 3 uli. Adapun rumusan masalah yang akan diterapkan oleh calon peneliti yaitu apakah ada atau tidaknya hubungan antara literasi sains dengan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 di SD kelas 3 uli. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap penerapan literasi sains dalam pembelajaran di kelas 5 SD kelas 3 uli. Adapun uji yang akan dilakukan yaitu uji statistik, teori yang menggunakan teori konstruktivisme serta teori karakteristik. Terus itu menyusun instrumen, uji instrumen, kemudian tes literasi sains dan tes berpikir kritis. Kemudian analisis data, kemudian diketahui atau ada atau tidaknya hubungan antara literasi sains dengan kemampuan berpikir kritis siswa serta respon siswa terhadap penerapan literasi sains dalam pembelajaran kelas 5 SD kelas 3 uli. Baik, sekian pemaparan proposal skripsi calon peneliti. Saya atas nama X Jaya mengucapkan